Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini. Kita mengucap syukur karena satu minggu Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita semua. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman, saya akan membacakan satu firman Tuhan bagi kita. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di akhir pekan ini ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Berkati agar kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, keluarga kami, bahkan seisi rumah kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati renungan firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Dari pembacaan bagian firman Tuhan ini adalah satu perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Mengawali ayatnya yang ke-14, Yosua berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia." Mengapa Yosua mengatakan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia? Karena orang-orang Israel pada waktu itu beribadah kepada Allah-Allah lain. Dia ingin menegaskan kepada orang Israel untuk mereka menjauhkan Allah-Allah asing yang mereka hidupi dari waktu ke waktu. Karena dikatakan di dalam ayat ini, jauhkan Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Ini berarti berbicara tentang nenek moyang, berarti berbicara tentang masa yang lampau, masa yang sudah lama. Dari turun-temurun ini terjadi. Begitu banyak orang Israel yang beribadah kepada Allah lain. Yosua ingin mengarahkan orang-orang Israel untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Akhir ayat yang ke-14 dikatakan, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia memberikan tawaran, tapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori dan negerinya yang kamu diami? Silakan pilih. Kamu mau beribadah kepada siapa? Karena itu telah terjadi turun-temurun. Tetapi, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua benar-benar memahami bahwa beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Dia tegas berkata bahwa takutlah akan Tuhan dan beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dia menyampaikan dengan tegas. Tetapi penyembahan berhala terlalu kuat mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga Yosua berkata, tapi pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yosua memiliki ketetapan hati untuk beribadah kepada Tuhan, dia dan seisi rumahnya. Di tengah-tengah tawaran kekuatan dari Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di tepi sungai Efrat dan di Mesir, Yosua mau menyampaikan bahwa Allah Yahweh adalah Allah tempat pengharapan, Allah sumber kekuatan. Bagi Yosua, memilih beribadah kepada Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi, apakah kita masih mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang putus asa, di tengah-tengah begitu banyak orang yang takut, khawatir, cemas dengan keadaan ini, dan tidak peduli lagi dengan Allah, bahkan mungkin sudah tidak mau membangun persekutuan lagi dengan Tuhan. Mau ada ibadah online, mau ada renungan atau apapun, sudah tidak mau tahu, tidak mau lagi. Yosua mengalami juga banyak sekali tantangan dan pergumulan di masa kepemimpinannya dia, saat dia melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya setelah Musa. Tetapi komitmennya untuk tetap beribadah kepada Tuhan merupakan komitmen yang terus dia jaga. Hidup takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia, itu yang dijaga oleh Yosua. Apa yang kita mau andalkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Kita membutuhkan makan, minum, pakai setiap hari. Dan masa-masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan. Tetapi apakah kesulitan ini menghalangi, menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan? Besok kita akan beribadah bersama-sama, entahkah di gereja ataukah di rumah kita masing-masing. Tapi apakah itu masih menjadi kerinduan yang besar? Seperti Yosua, dia perjuangkan, benar-benar dia perjuangkan bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah kita masih merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa, di mana apapun yang terjadi saya harus tetap beribadah. Mau di rumah saya harus beribadah bersama-sama dengan keluarga saya. Sulit untuk menyesuaikan Bapak Ibu Saudara karena di rumah, bukan dalam suasana seperti kita ada di gereja. Suasana rumah, dan kita harus menciptakan suasana di mana seperti kita ada di gereja waktu kita mengikuti ibadah online. Apakah kita masih meluap-luap dengan semangat dan sukacita? Saya dan keluarga saya harus beribadah kepada Tuhan. Mau di rumah, mau di gereja, saya harus beribadah bersama-sama dengan keluarga. Karena hanya dari situlah ada kekuatan, pengharapan yang boleh saya peroleh di tengah-tengah pergumulan ini. Dengan keteguhan hati dari Yosua, orang-orang Israel, bangsa Israel, kemudian mengikuti Yosua. Kami akan ikut bersama-sama dengan engkau, menyembah, berbakti, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kesungguhan kita untuk memutuskan beribadah kepada Tuhan akan diikuti oleh keluarga, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga banyak orang yang diberkati dan banyak orang yang dibawa untuk menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami agar kami punya komitmen untuk membawa keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri untuk beribadah besok hari, baik kami yang pergi ke gereja maupun kami yang beribadah online di rumah. Tolong kami untuk kami punya komitmen benar-benar menyembah Engkau dalam kehidupan kami, karena hanya Engkau yang telah menuntun dan menyertai kami, menapaki dari hari ke hari, sehingga kami masih tetap bertahan sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan, kekuatan iman Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat kami punya komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa orang-orang lain akan melihat kesaksian hidup yang akan membawa mereka juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu 1 minggu telah dapat kami lalui. Usaha pekerjaan telah Engkau berkati. Besar kecil yang kami terima, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu berkat berasal daripada Tuhan, dan itu mencukupkan segala kebutuhan makan minum pakai kami. Dan kami mau terus belajar di masa pandemi ini untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, berkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.